Jangan lupa subscribe, like, and share. Yang memasuki kata hikmah berikutnya, liyunfiq dzu sa'atin min sa'atihi, hendaklah menginfakkan atau membelanjakan orang yang kaya menurut kekayaannya. Al-wasiluna ilaihi, nah, mereka ialah orang-orang yang telah sampai kepada Allah. Wa man qudira alaihi rizquhu, dan orang yang terbatas rezekinya, as-sairuna ilaihi, mereka adalah orang-orang yang sedang berjalan menuju kepada Allah. Jadi di sini ya dapat perbedaan orang yang telah sampai dan orang yang sedang berjalan. Jadi tarekah itu orang yang sedang berjalan. Ya. Kalau yang sampai itu berarti hakikah. Hakikah berarti sampai, tarekah jalan. Ya. Dan berjalan harus dengan syariah. Begitu dia. Nah, di sini disebutkan ya, as-sa'atu hiyal ghina. Keluasan tadi yaitu kekayaan. Ya. Jadi di sini orang yang kaya berarti banyak mendapat rezeki. Ya. Orang yang ditentukan terbatas, ya segitulah rezekinya. Adapun orang yang miskin, sedikit rezekinya. Ya. Kalau fakir, lebih lagi daripada orang miskin. Ya. Rezeki ini ada dua macam. Ya, ada dua macam. Ada rezeki zahir, ada rezeki batin. Rezeki zahir udah paham dah tu dah. Ya, kesehatan, ya, rezeki untuk makan, rumah, kendaraan, anak. Ini semuanya rezeki zahir. Udah paham dah Bapak Ibu. Tak perlu dibahas lagi ni. Tapi ingat, dalam pembahasan kitab Al-Hikam ini, yang dimaksud rezeki apa? Batin. Ya, yang kita maksud ni rezeki batin. Apa tu? Langsung anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, buah daripada istiqamah beribadah. Kerana kita belajar tasawuf, ya rezeki di sini yang dimaksud rezeki batin, bukan zahir. Nah, siapa al-wasilun? Ammal wasiluna ilai. Adapun orang-orang yang telah sampai kepada Allah, fali annahum lima nafadzat arwahuhum min dhiqil akwan. Yakni mereka, ini ya, orang yang sampai ini. Orang yang sampai adalah mereka yang telah menembus kepada roh, alam arwah. Min dhiqil akwan, daripada sempitnya alam ini. Nah, jadi bagi orang yang telah sampai kepada Allah ini, alam ini sempit. Walaupun mandang langit, sempit masih. Ya. Jadi kalau orang yang telah sampai itu lebih luas dari mandang langit lagi. Makanya orang-orang yang telah sampai ini dalam kenikmatan. Ya, dalam nikmat bersama Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia tak terikat lagi dengan alam ini, alam nyata ini. Jadi kalau belajar ilmu tasawuf ini, lebih lagi kita membayangkan bagaimana lagi pandangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, tentu lebih sempurna lagi. Nah, ila fadha'ish syuhudi wal ayan. Jadi roh-roh mereka telah menembus ya daripada alam nyata ini menuju kepada
lapangan penyaksian dan kenyataan hakikat alam gaib. Ini yang kita maksud rezeki tadi ini. Ya, terbukanya alam gaib bagi orang yang sampai anugerah Allah berdatangan. Nah, mereka inilah yang dikatakan orang yang kaya. Kaya betul nih. Ya, apa yang dia dapatkan ni tak bisa dibandingkan. Jadi semua alam ni tak ada apa-apa, kecil nilainya dibandingkan apa yang mereka dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini agak jauh dah sebenarnya ya. Karena dia bicara tentang al-wasilun, orang yang telah sampai. Orang telah sampai. Nah, lima urijat arwahuhum min alamil ashbah ila alamil arwah. Nah, tatkala mereka mi'raj roh mereka. Tak lama lagi Isra dan Mi'raj kita bahas. Isra Mi'raj ni memang cocok dibahas tasawuf lah. Sesuai dengan kajiannya. Nah, kalau Nabi Mi'raj dikaji ulama roh dan jasad, kalau kita roh saja. Ya. Ada juga orang berpendapat yang pertama, wallahu alam. Yang jelas untuk kita ini yang Mi'raj adalah roh. Jadi roh tak terikat dengan jasad ni. Roh tak terikat dengan dinding ini. Makanya ikut kufur yang benar. Apa kufur yang benar tu? Kata Sayyidi Syekh Abdul Karim Al-Jaili, yaitu namanya latihan. Mengurangi makan, mengurangi tidur. Perbanyak ibadah. Nah, ini namanya kufur yang benar. Nah, sehingga nanti dibilang rohmu lebih kuat dari jasad. Kalau sekarang ni mohon maaf, jasad kita lebih dominan dibandingkan roh. Apa sebab? Roh kita belum bisa pergi ke mana-mana. Ayo. Kita berada di rumah pengajian Al-Jawahir. Roh kita di mana? Di sini juga. Orang-orang yang telah sampai, roh dalam jasad dalam masjid, rohnya melanglang buana dia. Jasadnya di rumah, rohnya melanglang buana, tak terikat lagi dengan alam nyata ini. Ini paham para wali itu begitulah dia. Kalau dah sampai berarti waliullah lah dia itu. Yang menjadi kekasih Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi roh mereka ini naik mi'raj dari alam tubuh tembus ke alam arwah. Atau boleh juga dikatakan au min alamil mulki ila alamil malakut. Dari alam nyata ini masuk ke alam malakut. Banyak orang nelpon hari ini. Ya, dari alam malakut. Alam malakut apa? Nah, alam malakut tu alam gaib setelah alam nyata ini. Kalau sudah masuk alam malakut, maka roh-roh mereka bisa melihat roh-roh yang lain, bahkan bisa melihat kedatangan para malaikat. Nah, ini udah biasa Bapak Ibu. Ini kita kaji saja ya. Walaupun kita belum masuk alam ini. Ya. Nah, maka luaslah bagi mereka ya rezeki-rezeki ilmu berdatangan. Jadi kadang-kadang ada ilmu yang bisa dikaji dengan kitab, ada ilmu yang tak bisa dengan kitab, langsung. Orang sudah masuk alam malakut, ilmu dah ngalir. Cuma sesuai tahapnya. Kalau lebih tinggi lagi masuk alam jabarut, lebih mengalir lagi ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Ini ilmu yang tak dipelajari dalam kitab. Dapatnya langsung. Makanya orang belajar ilmu zikir bisa cerdas. Tajam pemahamannya. Ya. Bahkan tajam bisa melihat pembicaraan orang. Itu kehebatan orang berzikir ni. Ya. Nah, kemudian dikatakan wa futihat laha makhazinul fuhum. Dibukakan baginya perbendaharaan pemahaman. Langsung datang paham tu.
Itu yang Syekh Daud Al-Fatani bilang kepada Ahmad Khatib Sambas. Sekarang kau sudah khatam belajar dengan aku. Ahmad Khatib Sambas masih mau belajar. Guru bilang sudah cukup. Kau cukup dengan aku 3 tahun. Orang lain memerlukan 30 tahun. Kenapa? Dia suka bersihkan diri. Cepat pemahaman datang. Itu langsung dia. Wa anfaqu min sa'ati ghinaihim ya jawahirul ilmil maknun, maka mereka mengimpakkan, membelanjakan dari kekayaan yang dia dapat tadi. Makanya begitu dia ngomong, mutiara yang keluar. Ini tak pandai habis Bapak Ibu. Kalau sudah dapat ilmu ini tak pandai habis. Maka jangan heran ngomong sampai 2 jam pun tahan. Ya. Nah, kata Ibn Atullah Sakandari, ya, waktu guru kami masuk ke masjid Amru bin As di Mesir tu, dia suruh orang kumpul salat, ya, salat zuhur. Setelah salat zuhur dia menyampaikan hikmah. Terus ngomong tanpa kitab, terus ngomong sampai masuk waktu asar. Tak putus, ngomong aja dia. Dan juga mohon maaf, tidak ada satu pun yang beranjak. Yang sampainya tu enak, segar, tidak ngantuk. Kenapa? Yang ngomong tadi langsung dari Allah. Dia bicara dengan nur yang dibimbing dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang beginilah ni, dia mengimpakkan ilmunya. Yang cerdas dapatlah, yang tak cerdas bingung tu. Begitu juga kata Abu Hurairah dulu. Waktu kami duduk dengan Nabi, pernah Nabi bicara. Nabi ngomong dari salat subuh sampai zuhur. Zuhur berjamaah. Kemudian sambung lagi. Terus sampai asar. Asar berjamaah, sambung lagi sampai maghrib. Habis maghrib baru makan. Dia bilang, apa kata Abu Hurairah? Yang cerdas di antara kami, dia mengambil semua ilmu dari Nabi SAW. Yang cerdas dapatlah. Abu Hurairah itu cerdas. 4 tahun ikut Nabi. Dia masuk Islam tahun ke-6 Hijriah. 10 Hijriah Nabi meninggal. Berarti 4 tahun ya. Tapi hadis yang dihafal 5,000 lebih hadis Rasulullah. Dia bisa faham. Hebatnya. Kenapa? Hati Abu Hurairah bersih. Menerima ilmu dari yang sangat bersih dari Nabi SAW. Makanya ilmu tu bertempat di hati. Kenapa? Keluar dari hati yang bersih. Ya. Yang keluar dari hati akan sampai ke hati. Tapi kalau yang keluar dari keegoan kita, masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Itu perbedaannya. Maka jamaah sekalian jangan heran nanti duduk majlis taklim nengok ngantuk. Masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Boleh jadi karena ego yang keluar ngomong. Tapi orang-orang yang bersih hatinya, Pak, aduh, enak dengar ngomong itu, segar ya. Saya kok menemani pakai talqin yang senior itu 2 jam. 3 jam dia ngomong duduk. Yang kawan lain dah tertidur semua dah. Tapi karena kita paham apa yang dia omongkannya itu, lanjut kita dengar enak. Yang tak paham pasti ngantuk. Tapi yang ngerti, aduh, dapat ilmu yang banyak. Kenapa? Kita pakai buku. Beliau-beliau tu langsung dapat dari Allah. Makanya apa yang disampaikan semuanya enak, segar. Ya. Kemudian dari perbendaharaan yang tersimpan, mutiara-mutiara rahasia yang terjaga dari Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Ini ilmu-ilmu yang mengalir. Ya, ilmu yang mengalir. Makanya saya melihat para mursyid itu ngomong sedikit tapi direnungkan sama muridnya. Ngomong sedikit ya, tak perlu banyak-banyak. Kau para mursyid itu. Beda dengan saya ini, banyak ngomong. Tapi kalau mursyid sedikit ngomong, langsung dapat makna itu dah.
Contohnya, salah satu wakil talqin itu bertanya, saya ini bodoh, orang pasar, tak mengerti, basic saya ini bukan ulama. Bagaimana saya mau jadi orang yang benar? Kata mursyid bilang, kau lihat ada penyapu? Ada, ambil sini. Sedikit ada ngomong. Kamu lihat penyapu? Yang panjang ini, yang ujung para nabi, yang di bawahnya para wali Allah. Kamu tuh lidik yang paling pendeknya. Tapi kamu ikut, diikat, masuk rombongan itu, kamu nanti seperti dia. Langsung paham tuh. Mursyid begitu, apa yang dilihat tuh langsung ditunjukkan sama muridnya sebagai pelajaran. Langsung semangat murid. Masya Allah. Bayangkan ingin dekat sama Allah, bukan ulama, bukan ustaz, orang pasar yang dapat hidayah ingin betulkan diri. Tapi mursyid, Masya Allah, tidak ada halangan jalan menuju kepada Allah. Dulu saya belum kenal ilmu kewalian ini, saya pikir wali ini orang pilihan. Dah. Man jahana fina lanahdiyannahum subulana. Siapa yang bersungguh-sungguh jalan kami akan dapat, akan kami tunjuk jalan kami. Preman bisa dekat sama Allah. Masa kita bukan preman tak bisa dekat? Ya. Jadi tidak ada jalan tertutup untuk dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang tak boleh tu jangan kepingin jadi wali, tak bakal jadi wali. Ya. Kepingin dekat saja dengan Allah, bersihkan diri. Itu ya tujuannya. Saya dulu masih ingat, ya, salah satu tauqir talqin Sukabumi itu, ya. Wak Jejen bilang apa? Dua aja, syukur tobat, jangan minta yang lain. Cuma dua. Syukur bisa ibadah, syukur bisa makan, tobat ada salah. Tobat kalau ada salah. Hari-hari itu ya katanya. Kita tak sadar, dua ini rupanya jalan juga mendekat diri kepada Allah. Jangan mimpi yang muluk-muluk. Itu saja. Masya Allah, sederhana sekali ucapannya. Ya. Maka siapa yang paling dapat kekayaannya tadi dari Allah Subhanahu wa taala, nah, maka mereka dihadapkan dengan pertolongan. Jadi kalau orang mendapat pertolongan Allah, cepat ilmu ini. Ya, bagaimana dapat pertolongan Allah itu? Buang keakuan kita. Ya. Jangan merasa kita yang ibadah, kita yang taat. Itu pahamkan inayah dari Allah Subhanahu wa taala. Tolong jamaah bersihkan memang hati. Maksudnya apa? Jangan mengaku beribadah. Rasakan itu inayah. Ya, sering saya ungkapkan ni waktu baca Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Syariatnya iyyaka na'budu, kami menyembah Engkau ya Allah. Tubuh kita betul, fisik kita menyembah Allah, tapi hakikat tubuh kita ini digerakkan wa iyyaka nasta'in. Kami mohon pertolongan Engkau ya Allah. Kalau bukan pertolongan Allah, kita tidak bisa menyembah Allah. Nah, anugerah macam ini Bapak Ibu sekalian berangkat dari inayah Allah. Ya. Nah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, innallaha rijalan man nazara ilaihi, ya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mempunyai orang-orang yang apabila dilihat mendatangkan kebahagiaan, la yashqa ba'daha abadan, tak akan kecewa selama-lamanya setelah itu. Paham kan ni? Kalau kita bertemu dengan orang yang telah sampai kepada Allah, mandang dia saja kita bahagia. Dan kita tidak akan kecewa setelah itu. Sekali mandang wajah wali Allah, apalagi dibimbing seorang wali Allah. Dulu orang yang saleh minta hujan. Dia tawasul, ya Allah turunkan hujan ya Rabb. Dengan apa yang ada dalam pikiranku ya Allah, turun hujan. Dengan apa yang ada pada mataku ini ya Allah, turun hujan. Orang bertanya, apa pada pikiranmu? Apa pada matamu? Pikiran aku mengagumi Abu Yazid dan mataku ini yang pernah memandang wajah Abu Yazid Al-Bustami.
Jadi dia berdoa seolah-olah doanya begini, ya Allah, turunkan hujan ya Allah dengan sebab mata ini pernah memandang Abu Yazid Bustami radhiyallahu an, turun hujan. Bayangkan tu, orang saleh itu bertawasul dengan dia saja bisa turun hujan. Nah, kita juga begitu. Boleh kita bawa nama mursyid kita. Kok timbul masalah-masalah yang sulit, ya Allah, dengan sebab mata ini pernah memandang wajah guruku, ya Allah, jauhkan aku dari bahaya ini. InsyaAllah boleh, tak masalah. Kemarin dah kita bahas kan waktu manakib. Udah belum? Waktu manakib kemarin. Guru tu orang dekat sama Allah, bertawasul boleh dengan beliau-beliau. Nah, jadi ada hamba-hamba Allah yang dia apabila dipandang wajahnya kita tak akan kecewa. Wahum ahlus sirri wal hal. Mereka lah orang daripada ahli rahasia dan mempunyai keadaan kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi orang seperti ini dapat rezeki dekat dengan dia. Duduk dengan dia dapat rezeki. Apa rezekinya? Iman tambah. Keyakinan tambah. Saya salat sunnah setahun dapat pahala. Tapi iman belum tentu melejit. Duduk dengan wali Allah sebentar ngomong langsung melejit iman. Apa bedanya? Nah, kena kita dekat dengan orang yang mendapat nur dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa amma sairuna ila Allah. Nah, adapun orang-orang yang sedang berjalan. Nah, ini lain nih. Nah, ini kita lah nih. Udah berjalan belum? Nah, sedang berjalan kan? Nah, sedang berjalan. Adapun orang-orang yang sedang berjalan, fali annahum bil qauni fi dhikil akwan. Mereka ini orang yang masih terikat dengan sempitnya alam. Masih terpengaruh, masih macam mana malang alam ni? Turun hujan, alhamdulillah rezeki. Padang hujan ya, lupa dengan yang nurunkan hujan. Ayo. Suami datang bawa duit. Aduh Pak, terima kasih. Ingat suami, tak ingat Allah yang beri rezeki. Gitu ke suami? Begitu dapat rezeki di kantor, terima kasih sama orang itu. Lupa dengan Allah yang mengirim. Ini masih terikat dengan alam badi itu. Dia tak tembus melihat Allah yang beri rezeki. Dia tak tembus melihat yang nurunkan hujan itu Allah. Itu bedanya tu Pak. Ya, ini orang sedang berjalan. Ngaku lah, tidak masalah. Kita seperti itu. Ya. Nah, fil alimil asbah masjununa fi sijnil wahmi. Mereka berada masih di alam tubuh dan masih terpenjara, terikat dengan pemahaman-pemahaman dan dia belum dibukakan ilmu langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana ni kata ulama? Bisa kalau dia bersungguh-sungguh dalam perjalanan akan sampai seperti yang pertama tadi itu. Dan dia pun akan merasa cukup dengan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau dia kembali tak bersungguh-sungguh, dia merugi dan menyesal. Nah, sekarang tergantung jamaah. Istiqamahkan ibadah. Istiqamahkan berzikir. Jangan tinggalkan lagi zikir, tu sayang. Zikir ni alatnya yang dipakai untuk jalan ini. Ya. Nah, jadi peringatan, tanbih. Ya, peringatannya apa? Jika kau menginginkan diluaskan Allah Subhanahu wa taala ilmu yang dirasakan dalam hati, maka putuskan kebiasaan daripada hawa nafsu dan juga lepaskan ilmu-ilmu yang ada dalam kitab. Macam mana ni? Ini kitab ni benda mati. Orang yang berzikir dapat ilmu langsung dari Allah, tak pakai kitab lagi. Nah, jadi lembar-lembarnya mau ditinggalkan. Saya ini masih pakai lembaran, masih saya ngajarkannya. Tapi ingat, satu saat kalau sudah sampai kepada Allah, tinggal semua ni jamaah datang saya tak pakai kitab lagi.
Tapi sekarang masih pakai kitab. Jangan dilebihkan daripada itu. Cukup kitab dulu. Ya. Maklumlah jamaah ini kadang nanti berlebihan pula. Ya. Makanya orang datang kepada mursyid mana lagi pakai kitab, tak pernah. Ikhwan tak pernah lihat mursyid buka kitab. Tak pernah. Datang, apa masalah kau? Begini, Syekh. Ini. Dah. Datang yang kedua tamu. Apa masalah kau? Ini. Langsung jawabannya. Tak pakai kitab. Tadi subuh kita bahas tu. Apa kata Abu Yazid? Kalian mengambil ilmu dari lembaran-lembaran yang mati, kata dia. Sedangkan kami mengambil ilmu minal hayyil ladzi la yamut, dari zat yang maha hidup tak pernah mati. Langsung Pak ilmu. Itu dinamakan ilmu apa? Laduni, langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Apa lagi resepnya nih? Ini tolong sampaikan. Wabtaqara ila Allah tufidu alaikal mawahibi min Allah. Maka benarkan kepakiranmu kepada Allah. Ya. Benarkan kepakiran kepada Allah akan melimpah anugerah Allah kepadamu. Artinya apa nih kepakiran? Makanya para sufi itu banyak disebut al-faqir. Biasa kan? Al-faqir. Siapa nih bawa namanya? Kenapa sebut al-faqir? Al-faqir itu lambang orang yang merasa miskin di hadapan Allah. Tak punya apa-apa di hadapan Allah. Contoh, saya punya rumah, dia tak merasa memiliki. Punya mobil, tak merasa memiliki. Itu fakir tuh Bapak Ibu. Apalagi punya anak, dia tak merasa memiliki. Jadi al-fakir begitu. Apapun yang ada pada dirinya bukan punyaku, kata dia. Aku fakir di hadapan. Sekarang jamaah juga begitu. Fakirkan, sempurnakan kefakiran, akan datang anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Mengakulah dirimu lemah, Allah beri kekuatan. Mengakulah kau bodoh, Allah beri baru dapat sedekah dari Allah. Mana lebih bagus? Sedekah dari manusia dari Allah? Yuk kita cari sedekah. Jadi ayat ini untuk zakat, tapi bisa untuk ilmu ma'rifat. Innama sadaqatu lil fuqara wal masakin. Itu kata Allah bilang. Sesungguhnya sedekah zakat itu untuk orang-orang fakir dan orang miskin. Siapa merasa fakir kepada Allah, butuh Allah, dapat ilmu tadi. Al-wasilun melimpah tak terhingga. As-sairun sedikit saja. Ada kadar ukurannya diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau begitu kesimpulannya apa nih? Buang keakuan diri, buang rasa memiliki, ilmu datang. Ya, ilmu datang. Ya. Baik, kita siap-siap ilmu ini. Kalau sudah fakir, miskin, sedekah datang dari Allah. Bukan dari manusia nih. Itu hebatnya ilmu tasawuf nih Bapak Ibu. Ayat tentang zakat langsung makna tasawuf keluar. Sempurnakan kefakiranmu, sempurnakan kemiskinanmu, akan datang sedekah langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Sahil faqra wal faqa ladaik. Sempurnakan kefakiranmu dan kebutuhanmu kepada Allah. Syekh Ad-Dabbas rahimahullah ta'ala berkata kepada muridnya Maimunah. Ya, muridnya namanya Maimunah. Laki-laki perempuan tu? Perempuan. Dia bilang apa? Hina ta'akhir anuhul fatahu, tatkala lama terbukanya hati kepada Allah. Ibadah udah banyak dah, udah lama dah, tapi begini aja. Nah, si guru berkata, dia mengintip, ditemukan dalam kitab Risalah Al-Kusyairiyah. Dia bukanya, jawabannya kata si guru,
Dia bilang apa? Itrah kitabak. Lemparkan kitabmu. Jangan lagi pakai kitab ini, kata. Ini tulisan. Nah, wahfir fil ardin nafsik. Ya, kemudian galiklah di dalam bumi nafsu dirimu sendiri. Yakhruju laka yanbu'un. Kau akan nampakkan mutiara yang keluar dari dirimu sendiri. Artinya apa? Jangan lagi pakai ilmu, pakai kitab. Ini sekarang kita pakai kitab nih ya. Kemudian galiklah ilmu dalam dirimu. Rupanya pada tubuh kita ni ada ilmu Allah yang belum terkuak. Tinggal kita menguatkannya macam mana? Bersihkan hati dengan zikrullah. La ilaha illallah. Akan keluar sumbernya nanti dari dirimu. Semenjak itulah lagi kita tak butuh kitab. Wa illa, jika tidak, fadhhab anni, pergi kau dari aku, kata dia. Kalau kau tak begitu, tinggalkan aku. Percuma saja aku ngomong, kata dia. Wallahu alam. Ini para wali Allah begitulah dia. Nah, baik jamaah sekalian, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya melihat ya seorang murid, kerana guru ni telah sampai kepada Allah, bukan ilmu saja yang diberinya, tapi roh murid pun dibawa menemui Allah Subhanahu wa taala. Syekh Abu Bakar As-Sakran di Hadramaut. Apa kata beliau? Beliau mengungkapkannya. Aku diberi Allah kemampuan, orang Arab Badui, pengembala kambing, bisa aku bawa untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itu yang diharapkan orang berbiasa berkhidmah dengan wali Allah, begitu dia. Seperti Habib Saleh Tanggul bin Semit, kena salah ya, Al-Hamid, disebut Saleh Tanggul itu. Apa dulu dia? Dia bukan ulama, ya, tapi dia taat ibadah dan berkhidmah dengan gurunya, Habib Abu Bakar Segaf, Gresik, tukang bawa tas ya. Begitu meninggal gurunya, dia melejit gantikan guru. Berkah apa tu? Khidmah dengan guru, khidmah dengan mursyid. Tanpa dia sadari, gurunya telah menyampaikan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Makanya bagi orang tarekat ni, guru tu mahal. Tapi ingat, guru ya al-wasiluna ilaih, yang telah sampai kepada Allah, bukan guru-guruan. Guru betul, mursyid dia. Ya. Ya, sekali itu jamaah sekalian, mudah-mudahan bisa dipahami. Ya.